memuliakan dan menyembah Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dan juga pada hari ini, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu sebagai rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, agar supaya puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, terimalah persembahan puji-pujian kami ini. Dan selama pujian-pujian ini disampaikan, kami percaya kuasa-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebagai lagu yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Anggur Baru. Kuasanya haleluya. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua. Ya, kita masuk lebih dalam dengan lagu Penebus Dosa. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kaulah lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus
dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Dia rela disalibkan demi untuk menebus dosa kita. Dialah penebus dosa. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Demi seluruh manusia. Amin. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Hendra Winata untuk buka dalam doa pembukaan. Oke. Kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kau urapi kami semuanya, Tuhan. Berkati kami, terutama Pak Tajo yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dia, pakai dia sebagai alat-Mu. Biar kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggu nyawa, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus. Keluar. Haleluya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra Winata. Baik, kita lanjutkan sebelum kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Karena setiap rencana Tuhan pasti indah pada waktu. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan,
berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, beratku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan lagu Damai Bersamamu. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku, sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku.
Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Amin. Saya persilakan hambanya Pak Sutarjo untuk menyampaikan firman. Ya, terima kasih Pak Joni. Pujiannya mengingatkan kita betapa luar biasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Alkitab bertata di atas puji-pujian umat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala datang menghadap Tuhan. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau telah memimpin kami di dalam puji-pujian kami. Kami sudah puas menaikkan puji-pujian kami, kini tiba saatnya kami rindu akan sebagian kebenaran firman-Mu. Buka mata setiap kami, urapi setiap kami, sehingga benih yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertumbuh berkembang yang pada akhirnya menghasilkan buah untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya kebenaran saja yang diberitakannya, sehingga iman kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita kesetiaan. Kesetiaan itu keteguhan hati dalam persahabatan, ada saat dibutuhkan. Tuhan Yesus sudah mengangkat kita menjadi sahabat jika kita berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Allah sangat mengasihi orang-orang yang memiliki nilai-nilai luhur di dalam dirinya dan memiliki kehidupan kesetiaan, namun sangat membenci orang yang memiliki nilai-nilai sebaliknya. Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang bersatu dengan roh kita, berbaur dengan roh kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kesetiaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dua perkara yang diminta oleh Tuhan, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, yang kedua, setia sampai mati. Karena itu betapa luar biasa pada sore ini kita diingatkan untuk memiliki kesetiaan di dalam kehidupan ini, di mana Tuhan Yesus sudah mengangkat kita sebagai sahabat dan kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi garam, dapat menjadi terang. Karena apa? Karena setiap kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang.
di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, juga setiap kita yang tergabung di dalam link Zoom Family Ministry ini, kita diingatkan oleh Rasul Paulus untuk memiliki kesetiaan di dalam kehidupan ini. Kita memiliki ketaatan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, di mana jemaat di Filipi diingatkan agar memiliki kehidupan yang dikehendaki oleh Bapa di surga, memiliki pikiran, memiliki perasaan yang dimiliki juga oleh Kristus. Jadi apa yang Kristus lakukan harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Artinya kita harus selalu memperhidupkan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Hanya dengan inilah kita dianggap sebagai sahabat yang sejati. Kalau kita terus melakukan firman Tuhan, seterus dengan firman Kristus, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Kalau kita rajin-rajin membaca Alkitab, maka kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita surgawi. Tuhan akan memberkati roti makanan kita, Tuhan akan memberkati air minuman kita, dan Tuhan menjauhkan sakit penyakit dari kehidupan kita. Luar biasa. Hanya satu, kita rajin-rajin membaca Alkitab. Ini yang akan menguatkan iman setiap kita orang percaya. Karena Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah makanan bagi jiwa rohani kita. Manusia jasmani butuh makanan untuk kekuatan, maka kerohanian kita, iman kita untuk mendapatkan kekuatan, kita juga harus makan, yaitu firman Tuhan. Manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang akan menguatkan setiap kita, karena setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita selalu setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan ini, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan memberkati kehidupan kita, memberkati keluarga kita, memberkati saudara-saudara kita. Jadi saudaraku, mari kita harus tanamkan di dalam hati kita, milikilah kesetiaan di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Karena pengiringan Tuhan Yesus dengan kesetiaan inilah kita selalu diuji. Dan ketika kita diuji, adakah kita setia mengikuti Tuhan atau kita lari dari Tuhan. Ingat saudaraku, bahwa penderitaan itu adalah salah satu ujian bagi setiap kita. Jadi kita harus selalu setia, kita harus menerima dengan penuh sukacita. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia pada Tuhan. Karena itu saudaraku, ini kita menyadari sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita untuk naik peringkat harus melalui ujian. Nah, ujian itulah kesetiaan kita teruji. Adakah kita tetap setia mengikuti Tuhan atau kita lari dari Tuhan? Mari kita terus melayani apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani orang-orang di sekitar kita, melayani pemulung, melayani pengamen, tukang becak, kita lakukan dengan penuh setia, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita mau melayani, maka Tuhan akan memberi kemampuan kepada setiap kita. Ingat saudaraku, bukan kita yang mampu, tetapi Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang berbaur dengan roh kita, memampukan kita untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
Mari kita terus melayani dengan penuh kesetiaan, karena ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Sebagai hamba, ia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sangat luar biasa. Ketaatan ini yang patut kita teladani, saudaraku. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan ini. Mari kita melayani dengan penuh sukacita. Jangan menggerutu, tetapi kita harus selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi aku pelayanan ini. Bukan karena kehebatanku, tetapi semua karena anugerah-Mu yang Kau anugerahkan kepada setiap kami. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Mari kita terus setia melayani Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, jangan kita milih-milih. Di tempat manapun kita tetap melayani dengan sepenuh hati. Karena ini yang diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu ketika kita melayani di pedesaan, kita melayani dengan penuh sukacita. Karena di sana ada anugerah Tuhan. Karena setiap kita harus mempersiapkan diri dan kita harus rela untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Jangan kita maunya melayani di kota, di gereja yang besar. Jangan, saudaraku. Tetapi kita siapkan hati kita untuk melayani dimanapun Tuhan utus. Kemanapun Tuhan utus, kalau kita siap melayani, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita, pendidikan kita, tetapi Tuhan mau anak-anaknya yang setia untuk melayani. Kenapa? Karena kita sadar bukan kita yang mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Seringkali saya katakan, Roh Kudus yang memampukan kita, bukan karena kehebatan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, memberikan hati seorang hamba. Kalau kita setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi garam, akan menjadi terang bagi sesama kita. Sadarlah saudaraku, kesetiaan ini selalu teruji setiap saat. Jangan kita cuman senang di zona nyaman. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus. Sekali lagi saya katakan, dimanapun Tuhan utus, kita siap untuk melayani. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak akan dipermalukan. Kalau kita melayani dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, maka Tuhan memberikan pewahyuan demi pewahyuan, dan Tuhan akan memberikan penghiburan bagi saudara-saudara yang kita layani. Yang sudah saya lakukan sudah puluhan tahun, sudah 22 tahun. Sangat luar biasa pelayanan ini. Dan Tuhan memberikan hikmat demi hikmatnya, pewahyuan demi pewahyuan. Sehingga saya sangat senang melayani dimanapun Tuhan utus. Jangan ragu-ragu. Kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ingat saudaraku, rajin-rajin membaca Alkitab, karena inilah bekal kita untuk tekun membaca Alkitab. Dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Kalau kita setia membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan singkapkan pewahyuan demi pewahyuan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalau kita sudah diberi Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi. Percayalah, Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita, mari kita terus melayani dengan penuh kesetiaan. Karena ini yang diperhitungkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan kita toleh ke belakang, jangan kita lihat-lihat siapa yang akan kita layani. Siapapun yang kita layani, jangan pandang orangnya. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena ini rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sadarlah saudaraku. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kekristenan setiap kita, agar kita menjadi alat-alatnya. Kita menjadi garam dan terangnya. Sehingga walaupun kita sedikit, walaupun kecil, tetapi mampu mengubah suasana menjadi sedap, menjadi enak. Kenapa? Karena karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita.
Kita dapat menjadikan suasana di sekitar kita menjadi terang. Karena Roh Kudus yang memampukan kita, yang menyinari kita, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan sukacita, melihat terang yang ajaib di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah saudara Kristus, mari kita selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan ini. Sehingga banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menabur benih, biar Tuhan sendiri yang menumbuhkannya. Karena kita hanya, Tuhan aku sudah melayani sekian tahun kok tidak ada buahnya Tuhan. Jangan berpikir itu, saudara. Kita tidak tahu kapan bahwa itu berbuah. Tuhan yang tahu. Jika Tuhan memilih orang itu, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Sehingga semua orang boleh merasakan sukacita, ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada saat ini kita diingatkan untuk selalu setia mengikuti Tuhan. Jangan kita lari dari panggilan, tetapi kita melakukan dengan penuh kesetiaan. Karena ini yang diperhitungkan Tuhan. Jangan kita lari dari panggilan, tetapi mari kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Apapun tanggung jawab kita di gereja, baik sebagai majelis, baik sebagai warga biasa, tetapi kalau kita diberi oleh Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, kita siap menjadi garam dan terang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini peringatan bagi setiap kita, jangan kita menikmati keselamatan ini dengan sendiri kita, dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, tidak, harus kita berani keluar. Ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, karena kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita adalah utusan Kristus. Jadi utusan Kristus bukan hanya pendeta saja. Setiap kita orang percaya adalah utusan Kristus. Karena perbuatan kita selalu dilihat oleh orang lain, dapat dibaca oleh orang lain. Kalau kehidupan kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, maka orang akan melihat, orang Kristen kok perbuatannya seperti. Ingat saudaraku, orang lain bisa melihat dari setiap perbuatan kita. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kesetiaan inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada setiap kita mahkota kehidupan. Nah, ada 3 langkah utama untuk memiliki kesetiaan. Ada 3 langkah utama untuk memiliki kesetiaan. Untuk memudahkan, untuk mengingatnya, lakukan 3D. D yang pertama, dimulai dari yang kecil. Dimulai dari yang kecil. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Luar biasa. Injil Lukas mengingatkan kepada setiap kita untuk memiliki kesetiaan kita dimulai dari yang kecil. Seringkali kita menganggap remeh yang kecil. Ingat saudaraku, justru yang kecil ini yang sering kali mengganggu kehidupan kekristenan kita. Contoh, seorang pejalan kaki ketika dia ditanya oleh wartawan, apakah yang mengganggu perjalanan Anda? Apakah batu yang besar, apakah lubang yang dalam, ataukah jurang, ataukah gunung yang tinggi? Tidak. Semua itu dapat aku lewati dengan baik. Hanya satu yang mengganggu dalam perjalanan saya. Apa itu? Yang mengganggu perjalanan saya yaitu pasir yang menempel di kaki saya. Di sepatu kaki. Itu yang mengganggu. Nah, ternyata justru dari yang kecil ini yang sering mengganggu saudaraku. Jangan sepelekan yang kecil. Seringkali kita menganggap remeh yang kecil. Ingat, Tuhan selalu ingatkan kepada setiap kita. Setiap orang yang tidak setia dalam perkara kecil, ia juga tidak setia dalam perkara yang besar. Jadi dimulailah dari yang kecil. Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan,
perkara-perkara kecil ini jangan diremehkan, jangan disepelekan. Justru dari yang kecil inilah yang seringkali membuat kita teledor. Kita lupa akan tugas kita masing-masing. Jangan lupakan ini, saudaraku. Kita harus setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Dimulai dari yang kecil. Jangan kita langsung melihat yang besar. Kita melihat yang kecil saja dari dalam diri kita, saudaraku. Ini yang mengganggu di dalam perjalanan, yaitu pasir yang menempel di sepatu kita. Itu yang sering mengganggu di dalam perjalanan kita. Tetapi kita harus sadar, harus selalu kita bersihkan di dalam kehidupan ini. Kita harus selalu rajin-rajin membaca firman Tuhan. Karena inilah yang membersihkan hati nurani setiap kita. Hanya melalui firman inilah kita dibersihkan hati nurani kita. Karena itu, saudaraku, rajin-rajinlah membaca Alkitab. Dimulailah dari yang kecil. Karena Lukas mengingatkan kepada setiap kita, barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi apakah kita sudah menyadari ini? Apakah kita masih meremehkan yang kecil? Ayo saudaraku, justru yang dari kecil inilah yang mempengaruhi kehidupan kita. Langkah yang kedua, yang kedua, untuk memiliki kesetiaan. Yang pertama dimulai dari yang kecil, yang kedua dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 17. Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Nah, untuk memiliki kesetiaan dimulai dari diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Seperti Rasul Paulus ketika itu Saulus ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia baptis, dia tidak menemui para yang lebih dulu dari dia, tetapi dia pergi ke tanah Arab untuk belajar dari firman Tuhan. Dan Roh Kudus sendiri yang memberi pembelajaran kepada Rasul Paulus. Sehingga setelah pulang dari Arab, dia kembali ke Damsyik, karena dari Damsyiklah dia dibaptis. Dan dari situlah dia memberitakan berita Injil. Dimulai dari diri sendiri. Jangan kita melihat orang lain, biarlah orang lain melakukan ini itu. Tetapi kita harus memiliki kesetiaan di dalam diri kita sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Inilah yang harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus begitu sangat luar biasa mengingatkan kepada setiap kita agar kita selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan ini sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat saudaraku, jangan melihat orang lain, tapi melihatlah diri kita sendiri. Karena kita yang telah dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Karena itu kita harus memiliki kesetiaan. Kita harus rela untuk melayani sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Adakah kita dipanggil menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi pengerja gereja, ataupun jemaat biasa. Tuhan kalau memakai tidak pernah salah pilih. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan Tuhan selalu memperlengkapi diri kita. Dengan pewahyuan inilah kita dapat merasakan betapa luar biasa Tuhan menyertai kita. Jangan kita melihat orang lain, tetapi mari belajar untuk melihat diri sendiri, dimulai dari diri sendiri. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita hanya berfokus kepada Tuhan.
Karena dialah yang memberi kemampuan kepada setiap kita. Dialah yang memberi pewahyuan demi pewahyuan. Sehingga kita terus melayani dengan segenap hati. Ini yang harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan ini, saudaraku. Sehingga kita akan menjadi lebih baik. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu harus kita lakukan terus-menerus. Kita selalu introspeksi bahwa diri kita sendiri inilah yang menentukan kehidupan kita. Bukan orang lain yang menentukan kehidupan kita, tetapi diri kita sendiri yang menentukan kehidupan kita. Karena kehidupan kita di dunia ini menentukan kehidupan kita kelak di langit yang baru, di bumi yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, detik ini juga. Jangan tunda-tunda, jangan nanti, jangan besok, tetapi detik ini juga ketika kita mendengar suara Tuhan, kita lakukan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mari kesetiaan ini kita mulai detik ini juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian firman Tuhan ini, kita mulai setia detik ini juga. Jangan menunggu nanti atau besok. Kenapa? Kalau kita tunda-tunda, itu juga akan membuat kita lupa. Karena jangan tunda. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan semua itu dengan penuh semangat, penuh dengan sukacita. Kenapa? Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini semua karena rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan ini. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jangan tunda-tunda. Mulailah detik ini juga. Dengan melakukan ini, percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan ini. Seperti pujian, setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Pujian ini mengingatkan kepada kita agar mulai detik ini juga kita memiliki kesetiaan. Ini komitmen yang tidak bisa diganggu oleh siapapun juga. Aku mau setia mengikuti Tuhan. Tuhan sudah memilih aku, Tuhan sudah menetapkan aku, Tuhan sudah memanggil aku untuk menjadi hambanya. Kita siap. Karena itu jangan tunggu-tunggu waktu. Kita lakukan saat ini. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan akan menolong, melindungi setiap kita anak-anaknya yang selalu memiliki kesetiaan, yang selalu patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kepatuhan kita ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang, di langit yang baru, di bumi yang baru. Kesetiaan inilah yang sangat kita perlukan. Kepatuhan inilah yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan ini. Contoh, ada seorang anak kecil bermain dengan ayahnya di kebun. Nah, ketika anaknya sedang bermain itu, ayahnya melihat bahaya yang mengancam jiwa anak itu. Maka ayahnya segera berteriak, "Nak, tiarap!" Nah, anak ini kemudian tiarap. "Ayo, nak, merangkak ke sini, dekat dengan papa." Kemudian anak itu tiarap dan merangkak mendekati ayahnya. Ketika sudah dirasa aman, maka berdiri, nak, larilah. Kemudian dirangkul anak itu dengan erat. Nah, kemudian anak ini menoleh ke belakang. Dan ternyata dia lihat ada seekor ular yang sangat besar yang ada di ranting pohon yang siap menelan dia. Coba seandainya dia mengatakan, "Kenapa Pak aku suruh tiarap? Kenapa ada apa-apa?" Dan lain sebagainya, akan terlambat. Maka ketika anak ini patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya,
maka keselamatan itu dirasakan. Dia dapat dirangkul ayahnya, begitu sangat bangga bahwa ayahnya sudah menyelamatkannya. Seandainya dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya ini, pasti dia dipatuk oleh ular itu. Ini mengingatkan pada setiap kita bahwa di sekitar kita banyak bayang mengangkecam. Kita harus selalu dengar-dengaran suara Tuhan, kita mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita, dan kita akan menikmati kebahagiaan. Dengan apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak semua yang ikut ibadah Lingsum Family Ministry ini, kita memiliki kesetiaan. Karena dua perkara yang diminta oleh Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Yang kedua, setia sampai mati. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut apapun juga dari kita. Hanya kesetiaan inilah yang dituntut oleh Tuhan. Adakah kita setia sampai mati? Kalau kita setia sampai mati, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini dengan tema kesetiaan. Allah sangat mengasihi orang-orang yang memiliki nilai-nilai luhur di dalam dirinya dan memiliki kehidupan kesetiaan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Namun Allah sangat membenci orang yang memiliki nilai-nilai sebaliknya. Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang berbau dengan roh kita, bersatu dengan roh kita, menjadi roh perbauran, memampukan kita untuk hidup di dalam kesetiaan. Karena kesetiaan itu adalah keteguhan hati dalam persahabatan. Karena Yesus sudah mengangkat kita menjadi sahabat jika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kesetiaan itu ada saat dibutuhkan. Kesetiaan itu betul-betul sangat luar biasa di kehidupan kita. Karena sekarang kesetiaan ini sudah mulai luntur. Karena itu jangan kita lupakan kesetiaan ini yang dituntut oleh Tuhan. Bukan harta kekayaan kita, tetapi kesetiaan inilah yang dituntut oleh Tuhan. Adakah kita setia mengikuti Tuhan atau kita lari dari Tuhan ketika menghadapi masalah yang besar? Ingat saudaraku, penderitaan yang kita alami adalah seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Untuk menguji iman kita, adakah kita tetap setia mengikuti Tuhan atau kita lari dari Tuhan. Dan penderitaan itu bukan hukuman dari Tuhan. Penderitaan adalah salah satu wujud kasih karunia Tuhan. Karena itulah yang harus kita sadari, seperti anak sekolah kalau mau naik peringkat harus melalui ujian. Demikian juga setiap kita kalau kita mau naik level, kita harus melalui ujian itu. Kalau kita tetap setia, kita akan naik level dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Ada 3 langkah utama untuk memiliki kesetiaan. Untuk memudahkan, untuk mudah mengingat, yaitu 3D. Untuk memiliki kesetiaan dimulai dari yang kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10. D yang kedua, dari diri sendiri. Galatia 1 ayat 15 sampai 17. Dan D yang ketiga, detik ini juga Ibrani 3 ayat yang ke-7. Dengan melakukan ketiga D ini, percayalah saudaraku, kehidupan kita akan semakin setia, semakin taat, semakin siap untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena kita adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, datang menghadap. Terima kasih Tuhan, Kau telah berfirman kepada setiap kami, Kau mengingatkan kepada setiap kami, agar kami hidup di dalam kesetiaan, karena kesetiaan ini Engkau perhitungkan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Ajar setiap kami ya Bapa, untuk mulai dari yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dan detik ini juga
dengan melakukan ketiga ini, kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati setiap kami, memampukan setiap kami untuk menjadi alat kepanjangan tangan-Mu untuk memberitakan kabar baik. Karena kami adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga kehidupan kami selalu disoroti oleh orang lain. Ajar setiap kami ya Bapa untuk memiliki kesetiaan di dalam kehidupan ini, sehingga pengiringan kami kepada Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, terima kasih Pak Sutarjo. Luar biasa ya. Memang di dalam setiap anak-anak Tuhan ya, hamba Tuhan ya, terutama juga ya, kesetiaan itu kita harus miliki ya. Dari hal yang terkecil ya, kita harus miliki kesetiaan itu. Seperti saya dulu jadi teringat ya, ketika saya belum melayani Tuhan, saya belajar dari gereja yang pertama baru dirintis, dibuka. Saya ingat itu waktu tahun 2010, itu saya sudah mulai melayani di dalam gereja ya, sampai 4 tahun ya. Tapi saya mau belajar setia ya, jadi aser ya, menyambut tamu-tamu yang hadir dari gereja. Saya rasa Pak Sutarjo juga begitu ya. Mulai dari yang kecil ya, jadi aser ya, terus kita rajin baca firman ya, kan kita diajarin ya, supaya bisa setiap hari merenungkan firman Tuhan ya. Terus akhirnya kita belajar, dan saya percaya Pak Sutarjo juga melakukan hal yang sama. Demikian juga dengan kita ya. Kita lakukan dengan hal yang kecil, pasti Tuhan akan beri kita kemampuan ya untuk kita bisa melakukan hal yang besar ya, yaitu melayani Tuhan. Amin ya. Nggak ada yang bisa langsung instan tiba-tiba jadi bisa melayani Tuhan. Saya rasa nggak ada yang seperti itu. Tapi kita mau belajar ya. Seperti Tuhan Yesus juga setia kepada kita ya. Dia setia sampai akhir hidupnya, dia rela. Dia dicaci maki, dia dipukul, ditendang ya, diludahi, bahkan disalibkan ya. Dia rela juga mati untuk dosa-dosa kita ya. Nah, kita juga harus lakukan kesetiaan seperti yang Yesus lakukan. Amin ya. Saya diberkati ya, kesetiaan itu harus dimiliki untuk anak-anak Tuhan, terutama juga buat hamba Tuhan. Itu harus kita miliki kesetiaan. Kesetiaan sampai kapan ya? Sampai akhir hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Sutarjo. Kiranya Tuhan pakai terus Pak Sutarjo menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Anak mantu cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan. Silakan satu pujian. Pak Juan Untung boleh naikkan satu pujian, boleh? Oke. Kita nyanyikan satu pujian. Iya. Buat siapa Ibu Diona ya? Ya. Setialah, setia sampai mati, maka balasanmu untuk kasih setianya. Kasih setianya, setialah, setia sampai mati, setialah, setia sampai mati. Untuk kasih setianya, untuk kasih setianya, setialah, setia sampai mati.
Iya, haleluya, puji Tuhan. Maaf Pak, suaranya kedengeran ya, soalnya saya sinyalnya lagi jelek. Sangat Oke, jelas. terima kasih Bapak Johan semuanya. Iya, puji Tuhan ya, hari ini kita sudah dilayani oleh Bapak Sutarjo ya, dahsyat Allah kita melalui hamba Bapak Sutarjo. Tuhan Yesus memberkati Bapak, melimpah-limpah pelayanan juga keluarga Bapak ya. Amin, amin, yes. Mari kita mau bersatu dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kalau pada sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul ya Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan yang kudus, juga mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh ada di tengah-tengah teman-teman kami yang dimana juga kami senang memuji, menyembah, dan beribadah Tuhan kepadamu. Tuhan, terima kasih Engkau telah hantarkan hamba-Mu, Bapak Sutarjo Tuhan, ke tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu yang maha kudus. Bless hamba-Mu ini ya Tuhan, bersama istri, anak-anak, cucu-cucu, juga segala usaha dan terlebih pelayanannya Bapak. Dia persembahkan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini, apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memberkati selalu, kami mau selalu berdoa untuk family ministry ya Tuhan, Kau berkati selalu ya Tuhan, agar ibadah ini selalu boleh dibuka, boleh selalu jaya ya Bapak, Kau berkati sehingga boleh menjadi berkat untuk ibadah yang lain yang dibuka baik secara online maupun onsite ya Tuhan. Berkati juga kedua gembala kami yang kami kasihi, kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra bersama istri juga anak-anak dan cucu-cucu Tuhan, segala usaha mereka, terlebih pelayanan mereka Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan, umur panjang, sukacita, damai, sejahtera penuh Tuhan, melimpah-limpah. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya. Hamba juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir pada hari ini ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, hamba Engkau yang maha mengetahui mereka semua pada hari ini ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini datang dengan pergumulan, sakit, penyakit, Bapa, hamba percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Mungkin ada yang dalam pergumulan Tuhan, patah semangat atau apapun, Bapa, Engkau yang beri kekuatan yang baru ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini ya Bapak, biarlah juga Tuhan antarkan besok Tuhan, dan di hari-hari berikutnya kami boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus yang kudus. Kami juga berdoa untuk Bapak Derikson Tuhan, juga Joy Tuhan yang selalu setia Tuhan untuk membantu merecord ya Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan. Kau bless Bapak Derikson bersama istri, anak-anak ya Tuhan, juga anak-anak didiknya, pelayanannya ya Bapak. Kau bless Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, teman-teman kami ya Tuhan, Kau berkati dan lindungi mereka selalu ya Tuhan. Juga kami teringat Tuhan akan mereka yang jauh kurangan daripada kami ya Tuhan, janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, terlebih mereka ya Tuhan, yang terkena busung lapar Tuhan, tidak hanya di Indonesia, juga negara lain, Ethiopia, Afrika, dimanapun mereka berada. Bless them all Tuhan, melebih kami tempat ini, berkati Tuhan tiap gereja-gereja yang ada, agar biar selalu boleh ada ya Tuhan, dijauhkan dari pembakaran, dari orang-orang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan, Bapak Presiden kami beserta jajarannya ya Tuhan, beri roh takut akan Engkau, sehingga di tangan-tangan mereka ya Tuhan, negara kami ini boleh berhasil ya Tuhan, boleh aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia ini ya Tuhan, biarlah satu dengan yang lain boleh bersahabat ya Tuhan, dijauhkan Tuhan dari peperangan maupun pepecahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melayani Tuhan, tidak hanya di kota-kota, tetapi di desa-desa, di kampung-kampung Tuhan, mungkin di hutan-hutan, di gua-gua, we never knows Jesus, tapi bless them all, keluarga yang mereka bawa ataupun yang mereka tinggalkan, cukupkan Tuhan segala kebutuhan hidup mereka. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan ini yang selalu setia kepadamu ya Tuhan. Kau berkati dan lindungi mereka semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, Kau Allah yang maha mendengar, maha menjawab, dan maha merespon ya Tuhan setiap doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya.
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johan untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ya, tugas saya ya. Ya, Pak Johan Untung. Oke, saya mau menyanyi satu lagu dulu mendukung ayat firman Tuhan ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Iya. Saya berpikir, ya terima kasih buat kepercayaan. Khotbah masalah setia ini hampir setiap minggu di dalam minggu itu pasti ada yang menceritakan berkhotbah tentang kesetiaan. Artinya betapa pentingnya kesetiaan itu ya di dalam Tuhan, karena saudara dan saya mau menikmati pelayanan dari yang kecil sampai yang besar itu tergantung dari kesetiaan, dan kesetiaan itu bersama dengan ketaatan itu sepupu sekali, tidak bisa dipisahkan ya. Kalau orang bilang sepupu sekali atau kakak beradik ya. Jadi kesetiaan itu berulang kali disampaikan melalui kebenaran firman Allah, itu berarti penting ya, penting buat kita, karena memang banyak